Menyaksikan Invest Time dan kita akan lanjutkan kembali dialog kita. Kali ini saya masih bersama dengan Financial Expert CNBC Indonesia, Mas Robertus Adrianto Serin. Mas Robertus, kita lanjutkan kembali dialognya ini yang sekarang lagi marak banget begitu ya. Ini adalah utang yang menjerat artis begitu ya. Nah, tapi juga tentunya mungkin ya sebagian dari kita, bukan hanya artis, ini adalah penting untuk bisa berinvestasi ya. Berinvestasi artinya memikirkan bagaimana sebetulnya dana kita ini dipergunakan dengan cara yang bijak agar kemudian ketika ada kebutuhan yang boleh dibilang mendesak atau tidak terduga, kita tidak harus berhutang karena ada dana yang memang sudah disisihkan begitu ya. Kita menggunakan atau penghasilan kita ini kita sisihkan begitu menjadi sebut saja dana darurat atau tabungan agar tidak terlilit hutang. Nah, tapi kalau dari kacamata Mas Roberto sendiri sebetulnya investasi seperti apa sih yang baik begitu atau strategi menabung seperti apa yang baik agar di kemudian hari jika ada kebutuhan-kebutuhan mendesak kita tidak perlu berhutang. Silakan Mas Robertus. Iya, kalau investasi sih yang pastinya yang baik adalah yang sesuai dengan profil risiko dan kondisi. Misalnya kalau misalnya baru belajar, baru memulai untuk investasi ya pilihlah risiko yang rendah. Bisa deposito misalnya atau reksadana pasar uang atau mungkin bisa ke reksadana obligasi mungkin itu juga bisa atau bahkan bisa ori gitu. Namun kalau misalnya memang kita profil resikonya udah tinggi, kita udah berpengalaman, mungkin bisa lebih eksplor lagi investasinya ke yang lain. Kalau tabungan mungkin bisa dimulai dari menyisihkan dari pendapatan yang ada. Jangan kemudian ada dapat gaji, semuanya dihabiskan untuk konsumsi. Disisihkan untuk menabung, untuk kemudian uang jaga-jaga. Dan juga dana darurat juga pasti harus disisihkan dari pengeluaran kita. Jadi artinya memang penting untuk mengenali profil risiko kita begitu ya. Jangan mudah tergiur oleh return yang tinggi begitu ya. Karena kan kalau sekarang itu biasanya fokus utama kita adalah berapa yang kita investasikan dan berapa return yang akan kita dapat begitu. Walaupun sebetulnya kalau investasi pasti setiap orang akan memikirkan return yang tinggi begitu ya Mas Robertus. Tapi mungkin selain daripada berbicara mengenai profil risiko begitu ya, langkah-langkah apa saja sih yang perlu kita perhatikan begitu ketika sebelum berinvestasi. Kalau tadi Mas Robertus menyampaikan bahwa artinya penting untuk mengenali profil risiko begitu. Tapi selain daripada itu sebetulnya apalagi yang perlu di-highlight oleh kita semua begitu sebagai edukasi juga ke masyarakat begitu agar karena kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali masyarakat yang memang terlilit hutang. Kita tahu mungkin saat ini kita sedang berada di masa yang sulit begitu ya, berada di era pemulihan ekonomi, inflasi, harga-harga naik begitu. Ini juga tentunya mungkin di luar ekspektasi bagi setiap kita begitu ya. Yang semula kita harusnya bisa menabung, ternyata kita tidak bisa menabung sehingga ada banyak pengeluaran begitu dan kita harus berhutang. Mas Roberto silakan. Iya, kalau misalnya kita bicara investasi, mungkin hal lain yang perlu diperhatikan adalah goals-nya ya untuk apa nih investasi? Apakah untuk kemudian menambah pendapatan sehari-hari atau kemudian untuk di masa depan? Nah, kalau misalnya kita bicara utang, salah satu langkah untuk mengurangi utang adalah dengan kita mencari mungkin kalau misalnya udah dengan kondisi yang sangat-sangat udah berat gitu kan kalau bank itu ada kolek 1, 2, sampai 5. Misalnya kita udah nggak bayar dalam waktu 3 bulan, 4 bulan. Nah, itu kita bisa melakukan konsultasi atau kita mediasi dengan banknya. Kita ceritakan aja apa kondisi kita. Nah, ada biasanya kalau misalnya bercermin dari kejadian COVID, mungkin sekarang udah nggak COVID, udah beda lagi treatmentnya. Tapi kalau misalnya dari kejadian COVID, ada keringanan. Bisa aja kemudian yang dibayar adalah pokoknya saja. Atau misalnya ada penundaan bunga selama 1 bulan atau sampai 3 bulan, baru kemudian di bulan keempat mulai membayar bunganya lagi. Atau kemudian akhirnya direstrukturisasi, diperpanjang pinjamannya jadi misalnya dari 3 tahun menjadi 5 tahun, artinya cicilannya akan lebih rendah. Kemudian bisa juga refinancing yang tadi sempat dibahas juga bahwa kita kemudian menutup utang yang bunga tinggi dengan bunga yang lebih rendah. Nah, cara yang terakhir mungkin yang bisa dilakukan adalah jual aset untuk bayar. Namun jual aset ini pun butuh waktu. Yang perlu diperhatikan adalah butuh waktu. Karena misalnya jual rumah kan nggak mungkin dalam 1 hari juga kejual. Kecuali kemudian kita banting harga. Banting harga bahkan bisa sampai 50% atau bahkan lebih rendah lagi dari harga pasarnya. Namun ya itu ada, kalau kita jual aset ya kita tidak mendapatkan hasil maksimalnya. Tapi kan memang fokusnya adalah yang penting utang bisa diselesaikan ya. Nah sekarang kita lihat di slide selanjutnya ini boleh nggak sih pinjam di pinjol? Tapi mungkin pemirsa juga perlu tahu ya, pinjol ini kan ada 2 ya, ada pinjol legal dan juga pinjol ilegal. Nah mungkin yang kita bahas di sini adalah pinjol yang legal ya pemirsa. Nah pinjol legal ini tentunya bunganya sudah
sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh OJK begitu dan juga diawasi oleh OJK. Nah, tapi begitu walaupun artinya legal kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Mas Robertus sebelum kita berutang. Mungkin boleh jelaskan sebetulnya syarat-syaratnya seperti apa sih gitu agar kita bisa aman, nyaman begitu ya meminjam di pinjaman online. Ya, kita pertama mungkin harus sadar dulu ya bahwa pinjaman online ini bunganya tinggi. Karena memang ada praktis, kemudian instan dan kemudahan itu yang kemudian menjadi ditawarkan oleh pinjaman online sehingga memang bunganya menjadi tinggi. Nah, selain itu yang perlu kita perhatikan adalah kita mampu bayar rutin, tidak telat misalnya, dan juga memang keadaan mendesak. Mendesak dalam artian mungkin bisa dikaitkan juga dengan tidak ada alternatif lain. Kita butuh dana cepat, tidak ada alternatif lain. Ya mungkin pinjaman online ini yang bisa menjadi solusi, tapi ini hanya sementara. Jangan kemudian menjadi ketagihan untuk pinjam online, itu juga bisa menjerat kita atau membuat kita utangnya semakin menumpuk, semakin besar pula gitu. Jadi artinya boleh saja pinjam di pinjaman online atau mungkin pinjam dimanapun ya dalam situasi mendesak, artinya mampu bayar begitu. Dan lalu juga sadar bahwa lihat bunganya ya seperti apa, apakah kita mampu untuk menyelesaikan bunganya dan juga tidak ada alternatif lain. Ya Sobat Cuan, bagi Anda yang mungkin baru saja menyaksikan Invest Time begitu ya, artinya jangan takut begitu ya untuk bisa ketinggalan artinya informasi-informasi mengenai hutang atau informasi mengenai keuangan lainnya, bagaimana cara merencanakan keuangan, karena Financial Expert CNBC Indonesia Mas Robertus Adrianto Serin akan memberikan tips terhindar dari utang yang mencekik. Silakan Mas Robertus untuk tipsnya. Ya, jadi soal utang itu sebenarnya nggak masalah. Mau utang boleh, baik itu utang produktif maupun konsumtif. Asal kita tahu berapa bunga yang harus dibayar, asal kita tahu bahwa kita bisa bayar, dan asal kita tahu bahwa cash flow kita kemudian tidak terganggu. Ada porsi ideal yaitu 25%, 30% yang kita bisa utang. Namun lebih dari itu, lebih baik kita mulai selesaikan. Kita cicil utang-utang kita dengan disiplin. Dan kalau misalnya kita punya rezeki untuk melunasi, lunasilah dengan mulai dari yang paling kecil atau mulai dari dengan bunga yang tinggi. Karena itu bisa meringankan beban kita, bisa membuat cash flow kita menjadi lebih sehat, dan juga kita bisa kemudian mengatur rencana-rencana di masa depan. Mungkin utang saat ini bisa menjadi salah satu alternatif atau solusi instan mendapatkan dana. Namun yang perlu diperhatikan juga adalah bunga dan kemampuan bayar kita. Sekian. Baik pemirsa, jadi artinya memang penting bagi kita untuk bisa kalau berbicara mengenai investasi memikirkan profil resiko begitu, tapi berbicara mengenai menggunakan penghasilan secara bijak, menyisihkan dana begitu baik untuk dana darurat atau tabungan agar suatu ketika begitu kita ada kebutuhan-kebutuhan yang cukup mendesak, kita tidak perlu berhutang, tapi ketika kita sangat butuh uang begitu, ada kebutuhan yang mendesak, boleh berhutang tapi memikirkan resiko-resikonya ya, artinya memiliki kemampuan untuk bayar, memperhatikan bunganya juga, dan kita juga harus melihat kita ini punya aset nggak sih untuk kemudian nanti bisa mengembalikan begitu ya jika sewaktu-waktu ternyata dana tidak ada, kita terpaksa harus jual aset.